Informasi audio itu diproses di lokus otak. Pemberian pertanyaan memberi ini dapat mengaktifkan korteks prefrontal siswa. Emosi positif tersebut itu membuat otak itu lebih siap dalam menerima materi. Dalam konsep neuroscience sendiri, working memory itu jadi memerlukan waktu untuk memproses informasi dan membuat koneksi dengan pengetahuan yang sudah ada. Selamat datang di podcast Ngobrol Pendidikan yang membahas terkait pembelajaran dari perspektif neuroscience. Pada podcast kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya dekat dengan dunia pendidikan, namun seringkali belum benar-benar kita pahami, yaitu bagaimana cara otak siswa bekerja saat proses pembelajaran. Dan apakah benar suasana, emosi, serta kondisi lingkungan dan interaksi sosial itu berpengaruh terhadap hasil atau terhadap proses pembelajaran siswa di dalam kelas. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas juga bagaimana konsep-konsep dari neuroscience sendiri hadir dalam proses pembelajaran. Apakah benar ketika siswa itu merasa nyaman atau merasa aman dalam kelas, maka proses pembentukan memori akan jauh lebih kuat. Pada podcast kali ini sudah hadir bersama saya narasumber yang sangat luar biasa yang akan menemani kita pada pembahasan pembelajaran terkait dengan perspektif neuroscience. Di sini ada Kak Pranisa, kemudian ada Kak Amir, Kak Naila, dan Kak Lova, yang dimana beliau-beliau ini merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang, yang nantinya kita akan mengulik dan membahas lebih dalam terkait apa itu pembelajaran, bagaimana suatu proses pembelajaran itu terjadi, dan hubungannya dengan perspektif neuroscience. Adapun aspek yang menurutku itu sangat menarik sekali, itu di pengintegrasian teori dan praktikum dalam proses pembelajaran. Jadi, menurut beberapa pengalaman yang pernah aku rasakan, itu ketika kita melakukan proses pembelajaran yang dilakukan secara langsung atau praktik, itu akan lebih mudah kita terima dan akan lebih mudah untuk mengingat materi-materinya dibandingkan dengan suatu pembelajaran yang hanya disampaikan dengan teori saja. Nah, mengapa siswa itu lebih mudah memahami materi-materi ketika itu dilakukan secara langsung daripada hanya disampaikan secara teori saja? Jadi praktik itu kan yang terlibat ada hands on dan mind on. Ketika mind on, prefrontal cortex kita itu aktif. Jadi siswa aktif dalam berpikir, menganalisis, memecahkan masalah. Sedangkan ketika hands on, yang aktif itu motor cortex. Jadi siswa aktif dalam beraktivitas. Dan ketika berpikir dan beraktivitas itu sejalan secara bersamaan, maka bagian otak yang terlibat itu juga semakin banyak, maka dengan mudah siswa itu menerima informasi. Seperti hasil observasi kemarin, jadi sebelum masuk ke praktik, guru itu memberikan video berupa bagaimana cara membuat pizza yang baik dan benar, bagaimana langkah-langkahnya, dan ketika setelah menonton video itu, mereka langsung praktik, itu dengan mudah mereka dapat memahami hal tersebut. Jadi ketika suatu materi atau sesuatu informasi baru itu hanya disampaikan lewat video saja, materi saja, itu tentunya akan siswa kesulitan untuk mengingat. Tapi ketika itu informasinya dilakukan secara langsung, mereka praktik untuk proses pembelajarannya, itu akan mereka mengena di otaknya gitu. Kemudian mengapa seperti retrieval practice itu dianggap efektif dalam proses pembelajaran? Jadi retrieval practice itu kan proses mengingat kembali informasi yang sudah didapat sebelumnya. Nah, dalam proses mengingat itu tentunya secara nggak sadar jalur memori kita itu semakin kuat. Nah, karena jalur memori itu semakin kuat, tentunya ingatan kita semakin tajam. Nah, ketika pembelajaran menerapkan hal tersebut, tentunya pembelajaran akan jauh lebih efektif. Nah, ketika observasi kemarin, sebelum praktik itu ada video ya. Setelah video baru mereka praktik. Nah, saat praktik itu mereka pastinya mengingat apa yang sudah mereka lihat di video dan mereka terapkan dalam praktik, itu tentunya akan jauh lebih efektif dalam pembelajaran. Iya, benar sekali. Karena tadi ditambah praktik, jadinya mereka itu aku akan mengingat materinya. Kalau kecuali itu tidak ada praktiknya, pasti mereka kayak, setelah ini ya udah dilupain gitu aja. Kemudian
bagaimana praktik itu yang praktik secara langsung yang melalui praktikum itu membantu siswa untuk menghubungkan antara teori dalam kehidupan nyata. Iya, jadi praktik itu kan adalah proses ketika siswa menerapkan materi dalam kehidupan nyata. Iya. Jadi saat praktik, siswa itu bisa memahami apa fungsi dan proses dari suatu materi. Iya, benar. Dan jadi praktik itu ya kita dapat memahami materi tersebut dalam Iya. kehidupan nyata bagaimana. Jika jadi siswa tidak hanya memahami tersebut secara abstrak. Iya. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan metode tadi, praktikum atau praktik secara langsung pada suatu materi, apakah hal tersebut membuat siswa lebih aktif dalam kognitifnya? Tentu saja aktif dalam kognitif, karena saat praktik itu kan siswa tidak hanya beraktivitas. Iya. Tentunya dalam aktivitas tersebut mereka harus tahu apa yang mereka lakukan, kemudian bagaimana cara melakukannya, tujuan mereka melakukan itu apa. Jadinya kognitifnya akan terus aktif, dan tentunya kognitif itu sangat berperan besar dalam praktik. Selanjutnya kita akan membahas aspek yang tentunya juga menarik untuk kita bahas, yaitu aspek penggunaan pembelajaran oleh guru. Karena tentunya media pembelajaran itu kan sangat krusial, karena saat ini sudah banyak sekali sekolah-sekolah ataupun guru yang sudah menggunakan teknologi dalam proses pembelajarannya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana media pembelajaran itu membantu otak, membantu merepresentasi pembelajaran. Iya. Jadi tujuan dari media pembelajaran itu kan menyederhanakan materi agar konsep tersebut mudah ditangkap oleh siswa. Dan jenis media itu ada banyak, ada visual, audiovisual, dan sebagainya. Nah, dalam neuroscience, informasi visual itu diproses di globus occipital. Iya. Sedangkan informasi audio itu diproses di lobus occipital dan sebagainya. Nah, kemudian informasi tersebut juga dibantu oleh hipokampus. Jadi hipokampus itu membantu menghubungkan informasi yang lama dengan informasi yang baru. Dan dengan itu, siswa itu bisa memperoleh gambaran yang luas mengenai materi yang akan disampaikan oleh guru. Jadi hasil observasi saya di salah satu SMA di Semarang waktu itu, kebetulan mereka lagi praktikum bioteknologi. Jadi sebelum masuk ke praktikum, mereka itu sudah diberi gambaran video mengenai bagaimana proses pembuatan pizza. Saat itu bioteknologinya membuat pizza. Jadi tahapan pizza, proses pembuatan pizza yang awalnya panjang karena ada media itu jadi ringkas, jadi mudah disampaikan oleh siswa, mudah diterima oleh siswa seperti itu. Jadi intinya informasi itu saling berkesinambungan dari yang sebelumnya mereka dapat dan pengalaman langsung yang mereka lakukan. Kemudian apakah pembelajaran yang multisensori yang dia mengembangkan atau mengkolaborasikan beberapa cara itu dianggap lebih efektif di dalam neuroscience? Ya, pembelajaran multisensor itu kan pembelajaran yang melibatkan banyak sekali indera. Iya. Dan ketika pembelajaran itu melibatkan banyak indera, maka bagian otak itu juga banyak yang dilibatkan. Dan tentunya koneksi antar neuron itu akan menjadi lebih kuat. Iya. Kemudian kalau kita lihat kan sekarang banyak sekali media interaktif yang dikembangkan oleh guru-guru yang mengajar di sekolah tertentu. Apakah penggunaan media interaktif itu dapat mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar? Tentu saja media interaktif itu dapat mengurangi kejenuhan. Iya. Karena yang namanya media interaktif itu pastinya menuntut siswa untuk berpartisipasi aktif, tidak cuma pasif. Jadi tentu saja mereka aktif dalam belajar, kemudian berdiskusi. Iya. Tentu saja itu akan mengurangi kejenuhan siswa. Kemudian dari hasil observasi saya kemarin, mereka juga sudah menggunakan media yang cukup interaktif, Iya. sehingga mereka enjoy dengan pelajarannya, Iya. kemudian tidak terlalu tegang dan sebagainya, dan sehingga materi itu sangat mudah mereka terima. Oh, baik. Berarti dengan menggunakan media interaktif yang itu dikolaborasikan dengan beberapa misal ada visual, audio, itu berarti dapat meningkatkan mengurangi kejenuhan belajar siswa. Oke. Kemudian jika kita ngomong-ngomong terkait media pembelajaran, apakah dengan media pembelajaran yang interaktif itu dapat mengurangi cognitive overload? Betul.
media interaktif itu dapat mengurangi cognitive overload. Jadi cognitive overload adalah kondisi ketika kita terlalu banyak menerima informasi. Iya. Sehingga motor korteks di bagian otak itu akan mengalami kewalahan menerima terlalu banyak informasi. Nah, dengan adanya media tersebut, materi yang awalnya padat itu dapat disederhanakan. Ya, berarti lebih singkat ya. Ya, sehingga akan mudah diterima lebih mudah dengan otak. Aspek yang menarik yang kita akan bahas lagi yaitu di pemberian dukungan belajar oleh guru. Karena tentunya ketika siswa itu melakukan pembelajaran pastinya ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Entah itu kurang dalam perspektifnya, ada beberapa prosedur-prosedur yang tidak sesuai. Nah, itu bagaimana umpan balik yang spesifik yang dapat dilakukan oleh guru ketika siswa mengalami kesalahan. Oke, jadi untuk umpan balik spesifik sendiri yang diberikan oleh guru itu dapat membantu siswa mengetahui mana bagian yang dia itu sudah benar dan bagian mana yang masih harus diperbaiki. Jadi selama observasi kemarin kami menemukan bahwa pemberian umpan balik spesifik oleh guru ini, jadi guru tidak hanya menyebutkan oh ini sudah benar, oh ini masih kurang benar, tapi guru itu benar-benar menjelaskan bagian mana yang sudah benar dilakukan oleh siswa dan langkah mana yang sudah benar dilakukan oleh siswa. Jadi siswa itu benar-benar mengetahui dengan jelas. Oke, jadi di sini gurunya itu tidak, oh kamu salah, kamu benar, tapi dia memberikan penjelasan. Oh sebenarnya yang benar itu harus seperti ini, yang salah itu di bagian ini. Jadi agar siswanya itu lebih paham mereka letak kesalahannya di mana. Ya. Kemudian, apakah suatu pertanyaan atau pertanyaan pematik itu dapat membantu atau membimbing siswa dalam proses berpikir kritis? Ya, jadi pertanyaan membimbing itu sangat membantu siswa dalam berpikir kritis. Karena saat guru memberikan pertanyaan membimbing, siswa itu akan berusaha untuk mencari solusinya sendiri terlebih dahulu. Jadi tidak hanya sekedar menerima jawaban dari guru. Nah, pemberian pertanyaan membimbing ini dapat mengaktifkan korteks prefrontal siswa. Nah, korteks prefrontal sendiri itu berperan dalam penalaran dan pengambilan keputusan. Nah, jadi siswa menjadi lebih aktif korteks prefrontalnya, jadi penalarannya juga lebih jalan. Oke, jadi berarti ketika seorang guru itu memberikan suatu pertanyaan pemantik kepada siswa, otomatis nanti dari korteks prefrontalnya itu akan aktif. Jadi penalaran dan analisisnya itu akan lebih kuat seperti itu. Ini menurutku sangat menarik sekali kalau kita bahas karena dalam proses pembelajaran itu kan ada beberapa guru yang memiliki ciri-ciri tertentu. Ada guru yang sangat enjoy saat proses pembelajarannya, ada yang memang itu sedikit killer atau menakutkan. Nah, dari situ, apakah rasa takut saat belajar itu dapat menghambat kerja dari hipokampus? Jadi rasa takut itu sangat berpengaruh ya terhadap mendengar. Jadi rasa takut itu bisa mempengaruhi cara kerja hipokampus. Jadi ketika siswa merasa terancam atau merasa takut dihakimi atau takut merasa salah melakukan kesalahan saat proses belajar, itu dapat mempengaruhi proses kerja hipokampus dalam memproses informasi. Nah, yang dapat menyebabkan hipokampus itu akan sulit mengelola informasi sehingga penyimpanan memori di hipokampus juga menjadi terganggu. Oke, berarti ketika siswa itu tidak aman, tidak merasa nyaman di dalam kelas, kayak takut itu, berarti hipokampus itu akan kesulitan untuk membentuk memori serta pengurangan fokus mereka. Jadi mereka tidak fokus seperti itu. Kali ini juga akan membahas salah satu topik yang tentunya sangat menarik untuk kita ulas, yaitu terkait pelibatan lingkungan peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Tentunya ketika siswa itu siap untuk berangkat sekolah dan belajar, itu ternyata ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi proses pembelajaran. Salah satunya adalah faktor dari eksternal, yaitu keluarga. Mengapa ketika terdapat keterlibatan keluarga itu sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran siswa? Tentunya keluarga dan contohnya orang tua itu sangat penting ya, karena ketika orang tua itu memuji anaknya, maka anak itu akan merasa sangat diperhatikan dan juga dihargai. Nah, perasaan positif yang seperti itu dapat meningkatkan motivasi belajar, sehingga emosi positif tersebut itu membuat otak itu lebih siap dalam menerima materi, sehingga pengaruh orang tua, dukungan keluarga itu sangat besar. Oke, jadi ketika
lingkungan keluarga yang harmonis, kemudian sangat diperhatikan, dapat apresiasi dari keluarga, maka otak siswa itu akan lebih siap untuk belajar karena aku merasa nyaman, kemudian lingkungan eksternalku juga baik, kemudian harmonis, maka otak siswa itu akan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, bagaimana lingkungan sosial itu membantu siswa membangun pemahaman? Nah, lingkungan siswa itu kan lingkungan sosial itu bisa memberi banyak contoh ya. Iya. Misal siswa itu bisa dapat dari teman, entah itu keluarga Iya. atau itu masyarakat sekitar. Nah, hal seperti itu otak itu akan menghubungkan pengalaman sosial tersebut dengan materi yang akan diajarkan di kelas. Oke. Jadi pemahaman siswa itu luas dan tidak hanya pemahaman tuh pada buku saja. Baik, jadi ketika itu kita kaitkan dengan pembelajaran yang dimana itu dikaitkan dengan lingkungan sosial, itu tentunya siswa akan lebih mudah melihat gambarannya secara langsung. Kalau misalnya dengan buku saja kan oke, aku berpacu dengan buku dan itu memang hanya itu saja. Kalau kita kaitkan dengan lingkungan sosial, otomatis mereka bisa melakukan pengalaman secara langsung, melihat secara langsung, sehingga proses pemahaman mereka itu akan lebih mendalam seperti itu. Nah, bagaimana place-based education itu membantu siswa memahami konsep secara konkret? Nah, jadi kan pembelajaran berbasis tempat itu membantu siswa untuk belajar dari lingkungan yang mereka kenal ya. Oke. Jadi otak itu jadi lebih mudah untuk menghubungkan konsep dengan objek, lokasi, dan juga pengalaman yang nyata. Misalnya nih, ketika kita belajar ekosistem, Iya. nah dari ekosistem itu kita bisa mengambil contoh misalnya taman sekolah atau kebun sekolah atau lingkungan sekitar. Jadi awalnya yang materinya itu abstrak akan terasa lebih konkret. Oke, jadi ketika materi-materi tadi itu kita kaitkan dengan pembelajaran yang berbasis tempat, yang mereka harus observ secara langsung, itu tentunya dapat meningkatkan pemahaman mereka juga. Jadi kayak lebih konkret, kemudian mereka juga lebih tahu, oh ternyata lingkungan di sekitarku itu banyak sekali yang bisa dipelajari gitu. Kita akan mengulas lebih dalam salah satu topik yang menurutku juga sangat menarik sekali untuk kita bahas, yaitu membangun interaksi dalam proses pembelajaran. Karena kita tahu bahwa dalam suatu kelas itu interaksi antara guru dan siswa itu harus saling berkaitan. Jadi ketika seorang siswa itu pasif, maka proses pembelajarannya akan menurun juga. Dan proses membentukkan memori juga akan sulit pasti. Mengapa interaksi antar siswa itu sangat penting dalam proses pembelajaran? Nah, interaksi antar siswa itu penting karena ketika siswa itu aktif, maka otak itu lebih baik cara belajarnya kayak ketika mereka itu sedang berdiskusi, Iya. bertanya atau menjawab. Jadi otak itu akan memproses informasi itu lebih lama dan juga tidak hanya mendengar. Siswa itu tidak hanya mendengar tetapi juga mengolah dan menyampaikan ulang kembali sehingga hal tersebut itu dapat memperkuat koreksi saraf yang untuk memperdalam materi. Kemudian apakah diskusi ataukah bagaimana diskusi kelompok itu mampu meningkatkan perkembangan berpikir kritis? Ya, karena kan diskusi siswa itu bisa diskusi kelompok itu bisa untuk membandingkan pendapat dan juga mencari alasannya itu kenapa. Nah, sehingga otak itu akan menganalisis tidak hanya menerima informasi. Nah, aktivitas berpikir seperti ini itu seperti itu dapat melibatkan prefrontal cortex atau otak bagian depan yang berfungsi untuk penalaran dan juga pengambilan keputusan. Nah, jadi kemampuan berpikir siswa itu bisa terus berkembang. Kita tahu bahwa di lingkungan kelas atau di kelas itu kan banyak sekali tipe-tipe siswa. Ada tipe siswa yang memang itu dia aktif, ada yang pasif, dan ada juga yang memang itu sedikit nakal di dalam kelas. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang guru itu menciptakan suasana dialogis yang dapat membantu siswa itu lebih percaya diri untuk siswa-siswa yang memang mereka itu cenderung ke introvert. Nah, untuk suasana dialogis itu tentunya untuk membuat siswa itu merasa aman ya ketika menyampaikan pendapat. Nah, misal seperti kemarin pada saat observasi itu kan ketika temannya itu bertanya, respon dari guru dan teman itu baik, sehingga tidak menimbulkan rasa takut atau khawatir dalam otak siswa itu. Nah, sehingga jadi rasa aman yang muncul itu akan membuat siswa itu lebih fokus dan juga berani berpendapat dan akhirnya percaya diri itu akan tumbuh pelan-pelan.
Jadi ketika di dalam lingkungan kelas itu stabil, kemudian aman, itu akan membuat si siswa itu akan proses pembentukan memorinya akan lebih kuat, akan lebih fokus. Karena di lingkungannya tidak ada judgement. Maksudnya kayak kamu ini salah tidak ada. Tapi mereka, oh kalau misalnya ada salah, kita perbaiki salahnya di mana. Kalau misal ada yang bertanya dijawab dengan baik, tidak yang merendahkan atau menjudgement si siswa itu. Oke. Kita juga akan membahas aspek yang sangat menarik untuk kita ulas lebih dalam, yaitu terkait pemahaman guru terhadap latar belakang peserta didik. Saya ingin bertanya, mengapa guru itu perlu memahami karakteristik dan gaya belajar siswa? Baik, jadi berdasarkan observasi yang telah dilakukan kerjasama tersebut dengan guru materi biologi di Bu Eri sendiri mengatakan bahwa pemahaman guru terhadap karakter dan gaya belajar siswa itu sangat penting. Dikarenakan pemahaman karakter itu memungkinkan pembelajaran yang menjadi lebih personal dan juga relevan terhadap siswa. Jadi ketika guru itu memahami bahwa ada siswa yang gaya belajarnya mungkin berbeda, dia dari preferensinya dari audio visual maupun visual, nah guru itu dapat merancang pengalaman belajar yang mengakomodasi keragaman gaya belajar dari siswa tersebut. Jadi guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa dengan gaya belajar yang berbeda untuk belajar dengan cara dari masing-masing siswa sendirinya. Karena ada juga siswa yang membaca instruksi tertulis, ada juga yang menonton demonstrasi, lalu ada juga yang melakukan praktik ya. Jadi pemahaman ini tuh untuk membantu guru menyesuaikan gaya belajar yang diinginkan oleh siswa sendiri itu seperti apa. Jadi kalau siswanya itu nggak sesuai dengan gaya belajar A, jadi kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa siswa tersebut berkemampuan rendah. Berarti intinya setiap siswa itu memiliki ciri dan gaya pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru atau calon guru itu harus bisa merancang suatu pembelajaran yang lebih kolaboratif tentunya. Sehingga nantinya siswa bisa, oke, aku suka di bentuk pembelajaran seperti ini, kemudian aku suka di bagian misal ada yang suka membaca, ada yang suka yang presentasi, ada yang suka yang membuat grafis. Nah, berarti guru harus lebih bisa mengkolaborasikan pembelajaran-pembelajaran itu. Kemudian, apakah penting pemberian white time dalam suatu pembelajaran? Jadi waiting time sendiri dalam proses pembelajaran itu menunjukkan bahwa guru tersebut itu secara konsisten dan melihat siswa untuk siswa itu menguasai materi terlebih dahulu. Jadi dalam konsep neuroscience sendiri, working memory itu jadi memerlukan waktu untuk memproses informasi dan membuat koneksi dengan pengetahuan yang sudah ada. Biasanya itu memiliki waktu sekitar 3 sampai 5 menit, 10 sampai 4 menit. Jadi ketika guru memberikan masukan kepada siswa itu berusaha untuk mencerna informasi terlebih dahulu, baru siswa akan mengerti dan memahami pertanyaan dari guru tersebut juga. Jadi tidak semerta-merta hanya secara spontan dan konstan siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, tetapi siswa juga perlu mencerna pertanyaan tersebut. Oke, jadi mereka bisa mengaitkan informasi yang sebelumnya mereka dapat dengan pengetahuan yang baru mereka dapatkan. Benar. Jadi itu ada dampak sosial emosional juga yang secara signifikan keluar dari pemberian aspek waiting time ini sendiri. Sehingga tuh apabila guru bertanya kepada siswa dan guru memberikan waktu jeda, siswa itu menjadi lebih percaya diri dan terbuka untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Oke, sehingga suatu proses pembelajarannya itu lebih aktif, lebih Betul. menarik. Menurut Kak Arif sendiri, bagaimana pendekatan yang fleksibel yang membantu optimalisasi proses potensi siswa? Oke. Jadi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan juga dan beberapa guru juga mengatakan hal yang sama, bahwasannya pendekatan yang fleksibel untuk membantu optimalisasi siswa dalam belajar itu pendekatan yang memahami siswa itu sendiri. Jadi pendekatan yang secara tidak langsung kita mengerti kondisi emosional siswa, kita mengerti gaya belajar siswa, kita mengerti
sifat siswa tersebut, sehingga membuat gaya belajar yang diinginkan oleh siswa itu bisa tercapai, sehingga optimalisasi kemampuan belajarnya itu menjadi titik tertingginya sendiri. Jadi pendekatan tersebut juga kan masuk ke dalam pendekatan yang fleksibel ya, karena guru tidak serta-merta melakukan satu pendekatan yang sama untuk ke semua siswa, tetapi melakukan pendekatan yang berbeda-beda, sehingga mungkin cara A bisa ke siswa B, atau mungkin cara A bisa ke siswa A, ataupun sebaliknya, sehingga siswa mungkin cenderung tidak akan bosan dengan gaya belajar yang berbeda tersebut. Mungkin guru bisa menerapkan seperti kayak model pembelajaran yang berbeda-beda di setiap pertemuan itu bisa dilakukan. Lanjut ke aspek yang ini juga sangat penting sekali dan perlu kita ulas, yaitu terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, karena sekarang proses perkembangan digitalisasi itu sangat pesat juga, sehingga media pembelajaran itu kan sangat berkembang dari tahun ke tahun. Mengapa pembelajaran yang berbasis teknologi itu lebih menarik pada generasi sekarang ini? Berarti sekarang, berarti kita mulai dari kita dan mungkin dua kita ya, berarti Gen Z dan Alpha. Jadi kita hidup di masa kita berdampingan dengan teknologi, di mana kita sekarang tuh rata-rata mengerjakan tugas langsung menggunakan teknologi. Kita jarang membaca buku fisik secara langsung, walaupun tidak kebanyakan, tetapi hampir semua melakukan hal yang sama dengan teknologi. Karena apa? Karena di teknologi sendiri cukup singkat, ringkas, dan rata-rata kita langsung percaya saja dengan jawaban tersebut. Jadi generasi sekarang dan generasi Alpha itu lebih ke yang penting kita selesai, yang penting kita tahu jawabannya, yang penting kita mengerti, yang penting kita udah jawab, udah deh kayaknya gitu. Bener. Jadi mengapa pembelajaran berbasis teknologi itu lebih menarik bagi generasi sekarang? Ya karena adanya digitalisasi juga salah satunya, dan bagaimana kehidupan teknologi itu benar-benar mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat juga, sehingga bahkan dari anak bayi, baik anak SD pun rata-rata itu udah dikasih gadget sama orang tuanya. Sedangkan kalau kita kan mungkin SD masih bisa main sama teman-teman atau mungkin yang lainnya, tapi kan itu tidak menutup kemungkinan untuk menjadi sebuah pembelajaran juga dengan lebih dekat ke teknologi, asalkan siswa tersebut memiliki pendamping yang cukup ahli di bidangnya. Jadi teknologi yang digunakan tidak disalahgunakan dan berhubungan dengan proses pembelajaran ataupun hal-hal baik yang diinginkan oleh siswa ataupun orang sekitarnya. Berarti tentunya kita dengan menggunakan teknologi itu kan dapat menarik perhatian untuk generasi sekarang, tapi kita juga perlu menggunakan penggunaannya itu bukan hanya sekedar kita memakai saja, tapi kita harus ada batasan-batasan juga untuk kemudian apakah ada hubungan antara stimulus visual auditory dengan proses belajar otak? Jadi kita harus mengenal dulu dengan yang namanya multimodal encoding, di mana multimodal encoding ini merupakan penerimaan multiple sensory channel. Jadi ketika multiple sensory channel itu menerima informasi, baik itu visual dan auditory secara bersamaan, jadi otak dapat merepresentasikan yang lebih kaya dan fleksibel dari informasi yang diterima tersebut. Jadi informasi baik secara visual maupun auditory yang diterima itu tidak langsung mentah, tetapi otak itu memproses hal tersebut menjadi lebih kompleks. Benar. Jadi dalam contohnya ya, ketika siswa itu melihat video tentang fermentasi sambil mendengar penjelasan guru contohnya, jadi siswa tidak hanya menangkap secara visualnya saja, bagaimana adonan itu berubah warna, konsistensi ukurannya berubah, ataupun volumenya berubah juga, tetapi juga merepresentasikan verbal atau kata-kata yang didapat oleh guru tersebut. Jadi penjelasan-penjelasan yang mungkin baru dikenal oleh siswa dalam proses pembuatan fermentasi tadi menjadi hal yang baru, sehingga otak yang bagian multiple sensory tadi menerima hal tersebut sebagai hal yang baru juga.
Kita lanjut ke menurut Kak Rif, apakah teknologi itu bisa menggantikan peran guru? Karena kita tahu bahwa sekarang ini media pembelajaran ataupun teknologi itu sudah sangat berkembang dengan pesat. Apakah ada kemungkinan hal tersebut bisa menggantikan peran guru? Jadi peran guru tidak mungkin bisa digantikan oleh teknologi, tapi guru bisa bergantian dengan teknologi karena kita hidup di masa teknologi juga, jadi mau tidak mau kita harus memanfaatkan teknologi untuk menunjang kerja kita, menunjang proses belajar mengajar juga. Jadi apakah teknologi bisa menggantikan peran guru secara formal? Mungkin tidak, karena guru memiliki peran yang cukup besar dalam mendidik dan mengajar serta mengarahkan. Jadi mungkin bisa saja siswa tidak ada guru di dalamnya, tapi mungkin akan ada salah arahan, mungkin akan ada salah pekerjaan, karena di mana-mana siswa yang masih kosong dan masih tidak tahu apa-apa perlu arah, perlu pembimbing juga untuk mengarahkan ketidaktahuannya. Jadi secara garis besar guru tidak bisa digantikan perannya, tetapi guru bisa menggunakan teknologi sebagai pembantu perannya. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber yang sudah hadir pada podcast kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.